Like a star in the deep blue sky. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 pengendaraan jarak jauh. Di sini kami akan mendiskusikan hasil PPT kami yang berjudul Sensor Pengendaraan Jauh. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pengampu Mata Kuliah Pengendaraan Jarak Jauh yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Nur Fadia dengan NIM M1A121071 sebagai moderator pada kelompok ini. Adapun teman kelompok saya yaitu Angelina Agustin Yuslin, Azharuddin, Olesandra Jessica M, Rahmia Fatmawati, Muhammad Musabril, Hermawan, Niger Beteng, dan Nur Salsadila Mayu. Mungkin langsung saja kepada pemateri. Baik, kepada pemateri saya persilahkan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun 4 pokok pembahasan yang kami ambil yaitu penginderaan jarak jauh, komponen-komponen, keunggulan, keterbatasan, dan kelemahan, serta fungsi sensor dalam penginderaan jarak jauh. Yang pertama, penginderaan jarak jauh. Sensor penginderaan jarak jauh adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur sifat fisik atau objek tertentu. Biasanya dari pesawat udara, satelit, atau platform pengamatan lainnya. Sensor ini mengumpulkan informasi tentang objek atau area tertentu tanpa harus secara fisik berada di dekat objek tersebut. Baik, slide selanjutnya, penginderaan jauh disebut juga penginderaan jarak jauh atau disingkat menjadi INDRAJA. Dalam bahasa Inggris sebagai remote sensing adalah pengukuran atau akuisisi data suatu objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut atau dari jarak jauh, misalnya pesawat luar angkasa, satelit, dan kapal. Baik, kita lanjut ke pembahasan kedua, di mana pembahasan kedua mengenai komponen-komponen penginderaan jarak jauh. Berikut adalah komponen-komponen dari sensor penginderaan jauh. Yang pertama, sumber tenaga, yang kedua, atmosfer, yang ketiga, interaksi antar tenaga dan objek, yang keempat, sensor, yang kelima, wahana, dan yang keenam, perolehan dan pengguna data. Ya, baik. Ada 6 komponen dalam penginderaan jarak jauh. Yang pertama yaitu sumber tenaga. Tenaga yang dimaksud dalam penginderaan yaitu sumber pencahayaan dalam menerangi objek. Yang kedua, atmosfer. Hanya sebagian kecil tenaga elektrogenetik dari radiasi sinar matahari yang dapat mencapai permukaan bumi. Dan ketiga, interaksi tenaga dengan objek. Interaksi tenaga elektrogenetik dengan benda-benda yang ada di permukaan bumi terjadi dalam 4 bentuk, yaitu penerusan, pantulan, scattering, dan penyerapan. Yang keempat, sensor. Sensor adalah alat yang digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam suatu objek dalam daerah jangkauan tertentu. Yang kelima, perolehan data. Perolehan data adalah cara memperoleh atau mengekstraksi data dari citra. Dan yang keenam, penggunaan data. Keberhasilan proses penginderaan jauh bergantung pada diterima atau tidaknya hasil penginderaan jauh oleh para pengguna data. Pengguna data bisa perorangan, kelompok, badan, maupun pemerintah. Agar bisa diterima, penginderaan jauh harus menunjukkan kemanfaatannya bagi pengguna, misalnya untuk keperluan perencanaan atau pemantauan. Untuk slide selanjutnya, teknik pengumpulan data dapat dikumpulkan dengan berbagai macam peralatan menurut objek atau fenomena yang sedang diamati. Umumnya, teknik-teknik penginderaan jauh memanfaatkan radiasi elektromagnetik yang dipancarkan atau dipantulkan oleh objek yang diamati dalam frekuensi tertentu seperti inframerah, cahaya, dan gelombang mikro.
Hal ini terjadi karena objek yang diamati seperti tumbuhan, rumah, permukaan air, dan udara memancarkan atau memantulkan radiasi dalam panjang, gelombang, dan intensitas yang berbeda-beda. Metode penginderaan jauh lainnya antara lain gelombang suara, gravitasi, dan medan magnet. Pembahasan ketiga yaitu keunggulan, keterbatasan, dan kelemahan penginderaan jauh. Yang pertama, keunggulan. Penggunaan penginderaan jauh baik diukur dari jumlah bidang penggunaannya maupun dari frekuensi penggunaannya pada tiap bidang mengalami peningkatan dengan pesat. Yang kedua, keterbatasan berupa ketersediaan citra SLAR yang belum banyak ketersediaannya citra lainnya. Dari citra yang ada pun belum banyak diketahui serta dimanfaatkan. Ya, di samping itu harganya relatif mahal dari pengadaan citra lainnya. Dan yang terakhir, ketiga, kelemahan. Walaupun mempunyai banyak kelebihan, penginderaan jauh juga memiliki kelemahan. Seperti orang yang menggunakan harus memiliki keahlian khusus, peralatan yang digunakan mahal dan sulit untuk memperoleh citra foto ataupun citra non-foto. Lanjut pada poin keempat, 3 fungsi sensor dalam penginderaan jauh yaitu 1. Membangkitkan atau menangkap energi dari objek yang diamati. 2. Melacak, mendeteksi dan merekam suatu objek. 3. Merekam dan mencari informasi objek. Selanjutnya, sensor dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu sensor aktif dan sensor pasif. Sensor aktif adalah sensor yang dibangkitkan dengan energi internal, artinya sensor penginderaan jauh dibangkitkan dan diaktifkan dengan bantuan energi yang ada di dalam sensor tersebut. Yang kedua, sensor pasif adalah sensor yang energinya tidak berasal dari sensor tersebut. Sensor tersebut hanya akan menangkap energi dari objek yang akan diamati. Baik, kesimpulannya adalah sensor penginderaan jauh adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur sifat fisik suatu objek atau fenomena dari jarak jauh. Sedangkan penginderaan jauh adalah pengukuran atau akuisisi data suatu objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut atau dari jarak jauh. Adapun komponennya yaitu sumber tenaga, atmosfer, interaksi antar tenaga objek, sensor, wahana, perolehan data, dan penggunaan data. Sensor penginderaan jauh memiliki keunggulan, keterbatasan, dan kelemahan. Dan sensor penginderaan jauh juga memiliki fungsi meliputi membangkitkan dan menangkap energi dari objek yang diamati, melacak, merekam, dan mendeteksi suatu objek dan mencari informasi objek. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.